Sekali lagi, kalau memang aku salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Selama ini Agus sakit. Agus sedang sakit. Agus sedang sakit. Agus sedang buta. Tapi kenapa semua dunia mengencam Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame di media sosial, ada saudara kita yang matanya disiram air keras oleh bawahannya. Lebih rame lagi, kasus ini bergulir seperti gunung es, berlarut-larut. Nah, donasi diributkan, ya. Apakah ini merupakan teguran dari Allah? Dalam Islam itu, musibah yang terjadi bisa jadi tiga hal. Yang pertama, musibah itu bisa merupakan ujian dari Allah. Yang kedua, bisa merupakan teguran dari Allah kepada orang-orang mukmin yang tergelincir melakukan kesalahan. Yang ketiga, merupakan azab dari Allah. Kalau kita dapat musibah, kita harus bercermin, muhasabah, apakah saya sedang diuji oleh Allah. Diuji itu tujuannya satu, biar kita naik kelas, makom kita, derajat kita naik. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabashshirus sabirin. Jadi hidup manusia ini akan diuji dengan berbagai banyak problem, ya, dari mulai kelaparan, termasuk musibah, penyakit, ya. Banyak sekali ujian. Fabashshirus sabirin. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar. Orang sabar itu yang bagaimana? Yang ketika mendapat ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat musibah, dia selalu mengatakan, semua itu dari Allah. Nah, kasus ini lebih ramai lagi, menggoncang dunia maya di medsos, karena banyak orang yang pansos. Ibarat lagu Ebet Gade, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Jadi sebenarnya kasus seperti ini sangat memalukan kalau rame-rame, banyak lawyer ke pengadilan. Ini amanah dari netizen. Ingat, netizen kita itu netizen paling hebat sedunia. Dalam waktu singkat, miliaran terkumpul. Tapi ingat, netizen kita netizen paling kejam di dunia. Ini dinobatkan, siapapun mengakui, bahkan negara Israel aja sampai tutup beberapa akunnya karena diserang jutaan netizen Indonesia. Bahkan wasit sepak bola aja stres dihajar oleh netizen Indonesia. Satu sisi kita acungkan dua jempol, netizen kita hebat. Satu sisi jangan main-main, netizen kita, ya, matanya itu bukan cuma dua, tapi matanya tuh banyak di mana-mana. Orang-orang zolim, orang-orang hebat, orang-orang berkuasa pun banyak yang tumbang, dibongkar oleh netizen kita. Netizen kita tuh lebih hebat daripada intelijen manapun lah di dunia ini. Jadi hati-hati, ya. Kita sudah dikasih amanah, di satu sisi yang diberikan amanah, berikan segera. Faiza faraqta fansab. Berikan orang haknya, jangan ditahan-tahan, tunda-tunda, apalagi orang sakit. Masalah nanti dia itu nggak menyampaikan, nggak berobat, dia malah menggunakan sesuatu untuk hal-hal yang konsumtif. Nauzubillah, ya, kita nggak mau suzon, apalagi untuk hura-hura, hoya-hoya. Kita husnuzon aja, masa iya sih orang sakit masih sempat ada gairah untuk beli barang-barang branded segala macam. Kita husnuzon aja, hidup kita ini akan tenang, lapang batin kita. Jangan kita sesek kita gara-gara masalah-masalah uzon. Ayo kita luruskan niat, ya, jangan sampai rame-rame kita tinggalkan ego kita, berikan sesuai amanah dari netizen kita, dan yang diberi bantuan ini hati-hati, ini pertolongan Allah lewat tangan-tangan orang-orang hamba-hamba soleh, netizen-netizen yang baik hati. Jangan kita hianat adalah dosa besar, dan hianat adalah ciri daripada orang munafik, apabila diberi kepercayaan di amanah. Ayo kita segera sama-sama introspeksi. Jangan hal ini seperti terjadi berlarut-larut. Masih banyak saudara kita yang sangat membutuhkan. Ribuan kasus seperti Agus ini, banyak sekali yang saudara kita yang stunting, saudara kita yang kelaparan, saudara kita yang nggak bisa berobat, yang tumor, yang segala macam kita lihat di medsos.
Jangan satu kasus berlarut-larut, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Nah, netizen kita ini sudah mengamalkan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ta'awanal birri wat taqwa, berlomba, kita gotong royong. Ini sifat orang Indonesia, gotong royong dalam kebaikan. Yang mengkoordinir, ayolah kita berbesar hati. Kita tinggalkan ini amanah. Anda ini orang hebat. Anda ini dipilih, manusia pilihan dari Allah. Orang percaya, orang ketuk pintu hati. Allah yang membolak-balikan hati. Nggak akan netizen itu berlomba-lomba kalau nggak Allah gerakkan hatinya. Ini pertolongan Allah lewat tangan-tangan hamba yang baik-baik. Nah, sebaliknya orang-orang yang dalam keadaan emergensi ditolong, ayo segera kita pengobatan yang terbaik, gunakan sebaik mungkin. Dan apabila ada satu masalah, wasyawirum bil amri, kita harus musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah itu nyari solusi, titik temu. Aduh, masalah kayak gini, masalah remeh-temeh jangan sampai terjadi lagi. Masih banyak permasalahan bangsa yang harus diselesaikan. Anda ini orang-orang hebat. Ayo kita sekali lagi jaga amanah netizen kita, jaga infak yang diberikan kepada kita. Dan satu lagi yang terpenting, orang yang dibantu jangan sampai Anda berbuat zolim. Ya, kita harus adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, apalagi kepada diri sendiri. Ayo kita bergandengan tangan, kita rukun, kita guyup, banyak yang bisa kita perbuat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Arahnya duduk Islam bersama sesuai arahan Pak Menteri, ya kan, Islam. Karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar. Ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang? Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham, gitu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya. Ya. Redamkan ego, lakukan perdamaian, tidak perlu hura-hura di media, segera lakukan pengobatan terhadap Agus, itu yang lebih penting. Karena tujuan dari masyarakat umum yang memberi sumbangan ataupun bantuan, niatnya kan untuk mengobati Agus, bukan niatnya untuk disalahgunakan. Begitu ya.